Bab 89. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Petik 2. Ini. Malakus yang akan menghancurkan kepala Regas, menjadi takut dan berhenti bergerak. Ini bukan kebetulan. Sebelum Guild Sedekah tiba di sini, Malakus menghadapi Grid 1 vs 1, dan gagal membunuhnya. Grid tidak kuat, sebaliknya, dia lemah. Jika Malakus mau, dia bisa membunuh Grid dalam hitungan detik. Dengan kata lain, dia berada di level bug. Tapi, Grid agak aneh. Dia jelas lemah, tapi sumber kekuatan yang tidak diketahui terpancar darinya. Malakus yang kewalahan, terpaksa mundur. Aku tidak memahaminya. Dia telah menolaknya, tapi setelah mengalaminya lagi, itu bukan kebetulan. Tekanan yang dirasakan dari Grid, nyata. Bagaimana mungkin seorang pendatang baru, melakukan kehadiran yang begitu kuat? Aku seharusnya hanya takut pada Dewa Yatan. Malakus terganggu dan melepaskan Regas. Sementara itu, Grid mendekat. Kotoran. Malakus mundur ke jarak maksimum, sementara Grid membantu Regas. Regas, kamu baik-baik saja. Grid. Regas menatap Grid dengan mata yang berkelap-kelip, seperti lentera. Dengan satu tarian pedang, dia mengalahkan Malakus yang telah menangkap orang peringkat kedua di Guild Sedekah. Grid sendiri mendominasi 17 dari 100 top ranker. Jadi, kehadirannya lebih besar daripada top ranker manapun, yang pernah bertemu Regas. Dia bahkan bukan serdadu yang terkenal, tapi dia memiliki martabat ini. Regas ingat, pertama kali dia bertemu Grid. Dia tidak memakai armor dan hanya memburu monster dengan pedang. Semua orang memanggilnya pembual dan tertawa, tapi Regas mempercayainya. Dia tahu, Grid adalah orang yang dapat diandalkan. Semakin aku melihat Grid, semakin besar dia. Regas adalah seorang ranker di 30 teratas dari top ranker. Namun, dia merasa iri terhadap Grid. Grid merasakan sukacita yang luar biasa pada kata-kata itu. Sampai baru-baru ini, aku adalah player biasa dan sekarang seorang ranker mengagumiku. Untuk Grid asli, ranker adalah kehadiran luas yang hanya bisa dilihat di TV atau di kejauhan. Tapi, sejak menjadi Pakmas Descendants, kehidupan Grid telah mengalami perubahan besar. Mulutku kesemutan. Grid ingin membungkus dirinya dengan kata-kata Regas. Namun sayangnya, restraint hanya bertahan selama 3 detik. Tidak ada ruang untuk bersantai. Sayangnya, situasinya seperti ini. Otak Grid sibuk menghitung untung dan rugi, ketika dia melarikan diri dengan Regas. Setelah menggunakan tarian pedang sekali, aku pasti bisa merasakan manfaatnya. Itu pasti. Mengingat sifat Regas, dia akan ingin membayar hutang ini di masa mendatang. 3 detik adalah waktu yang singkat. Setelah durasi restraint selesai, Malakus mendapatkan kembali kebebasannya. Lalu, dia muncul di depan Grid dalam sekejap. Itu bukan keterampilan tipe tempur. Tapi, manifestasi dari sihir tingkat tinggi, yang memungkinkannya untuk melompati ruang itu sendiri. Grid terpana, melihat Malakus muncul di depannya. Hantu. Malakus menggertakkan giginya. Perasaan tekanan darimu sekarang telah menghilang, seolah-olah itu bohong. Apakah aku salah? Tidak mungkin. Kamu telah menipuku. Orang yang memalukan. Perlihatkan keahlianmu. Atau, kamu tidak akan pernah meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Itu seperti campuran dua suara yang menyeramkan dan aneh. Hai. Wajah Grid berubah menjadi biru. Dia menundukkan kepalanya, untuk mencoba dan memohon nyawanya. Pada saat itu, bola api melintas dan mengenai Malakus. Mengintip. Gunakan celah ini untuk melarikan diri. Ketika Malakus terperangkap dalam ledakan itu, Grid menoleh dan menemukan seorang wanita yang dikenalnya. Lalu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Layla. Layla, seorang gadis Inggris berusia 18 tahun, adalah seorang penyanyi global dan juga seorang ranker top di Satisfy. Kenapa dia ada di sini? Jangan bilang padaku. Grid, yang adalah penggemar beratnya, bertanya pada Regas. Regas, apakah Layla milik guildmu? Mata Grid memerah dan lubang hidungnya melebar. Regas mendengus dan mengangguk ke arah Layla. Iya, itu benar. Dia adalah seorang kolega yang telah bersama kami dari LT. Ke Satisfy. Grid, apakah kamu suka lagu-lagunya? Wow, luar biasa. Aku sangat suka dada Layla. Tidak, Layla bernyanyi hebat. Haha. Grid terpikat oleh bagian tertentu dari Layla dan lupa jika hidupnya berisiko. Jishuka buru-buru berteriak. Berapa lama kamu akan berdiri di sana? Lewat sini. Pahat. Jishuka menembakkan puluhan anak panah ke langit, saat dia berbicara. Hujan panah mengguyur kepala Malakus, yang tidak bisa melihat, karena asap yang disebabkan oleh ledakan. Karena kehilangan ketenangannya dari tindakan Grid dan visinya diblokir, Malakus menjadi landak tanpa perisai. Grid dan Regas berlari ke arah Jishuka. Namun sekali lagi, dia ditangkap oleh Malakus. Apakah kamu pikir, aku akan membiarkanmu melarikan diri? Malakus mengeluarkan anak panah yang tersangkut di punggungnya, melambaikan tangannya, dan 3 tombak hitam melesat di udara. Mereka terbang menuju Grid. Kenapa bajingan ini mengejarku? Sial, apakah aku mengintimidasi? Saat Grid akan menarik Dainslave dari inventorinya, figur bayangan muncul dan melindungi Grid dan Regas. Koakoang.
Tombak yang seharusnya menembus grid, menghantam tanah dan meledak. Wajah Malakus terdistorsi. Ada tikus yang dicampur di antara anjing-anjing bibrida. Pisau gelap muncul di depan Malakus. Kemudian, bila itu ditembakkan, dengan tepat mengarah pada sosok bayangan yang melindungi grid. Seokeok. Konten iklan. Sosok bayangan itu tidak bisa lari. Alih-alih darah mengalir, itu dengan diam-diam menghilang ke dalam kabut. Klon, aku benar-benar tidak suka ini. Malakus sangat marah, dan mulai menggunakan mantra untuk mengejar grid lagi. Namun, seorang pemuda dengan mata apatis muncul dan ikut campur. Dia bergerak ke kiri dan ke kanan, menciptakan puluhan klon. Pepepepeok. Shu. Dagger dan senjata lainnya terbang dalam orbit yang berbeda. Tidak mungkin untuk mengembangkan perisai, untuk setiap area yang diserang. Dalam hal ini, tindakan apa yang bisa diambil Malakus untuk melindungi tubuh? Jawabannya sederhana. Itu tidak akan bisa melewati. Perisai hitam Malakus meluas ke seluruh tubuhnya. Pertahanan mutlak. Mengamati Vaner berpikir itu konyol. Bagaimana ini seimbang? Bukankah kemampuan perisai ini cheat? Itu bisa diaktifkan tanpa casting, dan bahkan bisa melindungi seluruh tubuh. Itu tak terkalahkan. Bagaimana kita mengalahkan itu? Pon tidak setuju. Jika kemampuan defensif itu tak terkalahkan seperti yang kamu pikirkan, dia akan membuat perisai itu terus digunakan. Tapi, dia tidak melakukan itu. Karenanya, Jishuka berhasil menyerangnya beberapa kali. Dia hanya menggunakan perisai untuk waktu dan area minimum untuk memblokir serangan. Lalu, dia mengulanginya lagi dan lagi. Kekuatan sihir yang dikonsumsi untuk menyebarkan dan mempertahankan perisai itu, cukup besar. Petik 2. Aku setuju. Malakus menggunakan rantai kegelapan untuk mengikat kaki klon. Kemudian, dia memanggil api neraka untuk membakar mereka. Sosok bayangan yang menyelamatkan Grid dan Regas memberikan pendapat mereka. Jika Malakus dibebani oleh kekuatan sihir yang diperlukan untuk menggunakan perisai seperti yang dipikirkan Pon. Sekarang, giliran kita untuk diserang. Dia tidak akan lagi ingin semua kekuatan sihirnya dikonsumsi oleh perisai. Jadi, dia akan menggunakan itu semua untuk menyerang. Itu jawaban yang tepat. Tuan yang mulia dari neraka. Lepaskan kendali anjing yang telah kamu jinakkan sejak ribuan tahun yang lalu. Perintahkan mereka untuk memakan hati, orang-orang yang telah menindas hamba rendahanmu. Langit biru berubah gelap. Tidak ada bulan atau bintang, hanya kegelapan. Kemudian, kegelapan tebal menutupi hutan. Black Mage mendominasi daerah itu, dan membuat tubuh anggota Guild Sedekah menjadi dingin. Gumam Pon. Apakah kita akan mati? Jishuka buru-buru berseru. Lindungi Grid. Dia telah menyaksikan tarian pedang Grid beberapa saat yang lalu. Jadi, dia tidak lagi yakin jika Grid adalah blacksmith. Kelas Grid pastinya adalah penari pedang. Tetap saja, Jishuka tidak bisa menyerah. Grid telah dengan jelas mengenal Java Arrow Special dengan satu pandangan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memprioritaskan perlindungan Grid. Oh. Toban bergerak di depan Grid. Kemudian, dia menggunakan keterampilan pertahanan terbaik yang tersedia baginya. Bukan itu saja, Vaner, Pon, Faker, Layla dan semua anggota Guild Sedekah bersiap untuk menjaga Grid. Tanah tempat Malakus berdiri, bergerak seperti lava. Dan puluhan bayangan gelap mulai bangkit. Lusinan bayangan menjadi anjing gelap dengan 3 kepala. Gurung. Kulit kayu. 2 meter anjing besar yang bisa memuntahkan api, es, dan racun dari setiap kepala. Mata merah mereka membuat mereka tampak seperti anjing gila. Mereka menyalak seperti anjing yang benar-benar gila. Malakus memandang mereka seolah mereka menggemaskan, dan tersenyum. Helguardian telah datang ke sini. Keong. Helguardian berlari dengan liar menuju Guild Sedekah dan Grid. Di mana anjing-anjing ini pergi? Kapak kembar Vaner mungkin tidak berguna melawan Malakus. Tapi, mereka bisa dengan mudah mengenai anjing-anjing itu. Vaner dengan percaya diri berlari ke arah Helguardian, dan kemudian memutar kapaknya ke segala arah seperti badai. Ora. Peok. Kulit kayu. Kulit. Sekilas, Vaner tampaknya memiliki keunggulan. Namun, situasi pertempuran berubah hanya dalam beberapa detik. Helguardian tidak mati, meskipun dipotong setengah dengan kapak. Vaner terbakar di mana-mana, dan kakinya membeku. Membuatnya tidak bisa bergerak. Selanjutnya, kulitnya berubah menjadi hijau dan dia batuk darah hitam, menunjukkan tanda-tanda keracunan. Bahkan, kedua kapaknya berkarat dan tidak bisa lagi berfungsi sebagai senjata. Itu disebabkan oleh api, es, dan racun yang dimuntahkan oleh Helguardian. Itu sama dengan rekan-rekannya. Pon menggunakan Mahspir untuk membantu retret Vaner. Pepepeng. Tombak Sonic menembus Helguardian yang mengelilingi Vaner. Menyalak. Helguardian panik dan tersebar di semua tempat. Menggunakan celah itu untuk pulih, Vaner menggunakan keterampilannya yang tak terkalahkan, untuk melarikan diri dari medan perang. Wajah Toban mengeras, saat dia menyaksikan serangkaian acara. Tidak ada yang mati. Monster normal akan mati dalam satu serangan, ketika diserang oleh tombak. Jika ada crit hit, bahkan monster boss akan menerima kerusakan besar. Namun, Helguardian selamat dari Mahspir. Ini berarti, jika Helguardian memiliki defense dan HP di luar monster biasa.
Jishuka dan anggota guild menyadari keseriusan situasi. Vanner membagikan semua poinnya pada Strength. Tapi, dia masihlah seorang Guardian Knight. Tidak dapat dipungkiri, jika defense dan magic resistance Vanner adalah yang tertinggi di guild kami. Namun, Vanner berubah menjadi kain dalam sekejap. Berapa kali ini terjadi? Kekuatan serangan anjing itu adalah level teratas, di antara monster yang telah kita temui sejauh ini. Pon setuju. Aku memperkirakan, jika anjing-anjing ini setidaknya level 300. Kita mungkin bisa berurusan dengan 2 atau 3 dari mereka sendiri. Ada 29 monster yang setidaknya memiliki level 300, dan dipersenjatai dengan 3 atribut. Ada Malakus juga. Peluangnya menjadi lebih kecil. Suasana dengan cepat tenggelam. Hell Guardian jatuh pada anggota guild. Perintah Jishuka. Tanggapi dengan serangan jarak jauh. Mereka akan sangat terluka, jika mereka saling berhadapan dengan Hell Guardian. Perintah Jishuka tepat, tapi cuma ada beberapa kelas jarak jauh di antara anggota guild. Kulit kayu. Tidak mengherankan, Hell Guardian menerobos anggota guild sedekah, mengalahkan perisai toban, dan mengarahkan napas beracun mereka. Grid yang merasa hidupnya dalam bahaya setelah melihat perisai toban terkorosi dalam sekejap, mengeluarkan perisai emas dari inventorinya. Pada saat itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. King, merengek. Hell Guardian yang tidak mundur, bahkan ketika terkena panah Jishuka. Mundur segera, setelah mereka melihat perisai Grid.